Oke, selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan daringnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, kita lanjut perkuliahan tentang jaringan sistem komputer. Di mana minggu lalu sudah membahas tentang struktur dasarnya, yaitu berupa LAN, WAN, dan MAN ataupun jaringan global. Sekarang kita akan membahas tentang server. Sering dengar server kan, Putri Simanguncong. Nggak asing lagi tuh kalau bahas tentang server. Server itu kalau bahasa sederhananya pelayan. Pelayan ya, pelayan klien, pelayan user. Langsung ingat aja kalau ingat server itu pelayan di restoran, pelayan di kasir misalnya. Jadi dia melayani konsumennya, dia melayani klien, pengguna kita. Langsung saja kita lihat uh, nih, udah nampak kan server pada jaringan komputer. Server ini server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Jadi apa kebutuhan klien, apa kebutuhan pengguna, ini adalah kerjaan si server yang mendistribusikannya, yang yang mengantarkan, yang memberikan pelayanan. Baik itu berupa gambar misalnya kita akses, berupa video, berupa apalagi yang bisa diakses. Lagu misalnya, film itu kerjaan si server mengantarkan kita ke klien, ke pengguna kita sendiri. Jadi server ini didukung oleh RAM. Kalau RAM satu komputer besar, aksesnya cepat. Kalau hard disknya juga besar. Jadi harus didukung. Satu server itu harus didukung dengan perangkat keras. Itu tadi berupa RAM, random access memory, prosesornya berapa. Prosesor kan ada Core i3, Core i5, Core i7. Sampai sekarang Core i7 kan. Jadi kalau misalnya sebuah server itu kapasitasnya tinggi ataupun spesifikasinya tinggi, kita mengaksesnya ringan. Kita mengakses ataupun download sebuah film, sebuah lagu itu cepat. Jadi penyedianya itu sangat memikirkan keterbatasan, sangat memikirkan kebutuhan pengguna. Berikutnya server didukung dengan prosesor RAM ini tadi, baru dengan sistem operasi lagi. Sistem operasinya apa? Kalau Windows agak lambat. Biasanya server yang sering digunakan itu Linux. Kenapa Linux? Karena Linux ini masih tidak rentan terhadap virus. Hampir tidak pernah kena virus lah, jarang. Itulah keuntungan Windows ya untuk sebuah server. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan sumber daya. Nanti kita lihat jenis-jenis server. Ada server pengamanan, ada server penyedia data, ada server penyedia aplikasi. Itu dia untuk server. Inilah fungsi utamanya. Tadi pengertiannya sebagai pelayan, sekarang tugasnya ataupun fungsinya ini, melayani komputer klien. Contoh kecilnya di warnet, kita klien
baru yang mengasih billing ataupun menentukan berapa biaya kita itu ada di server. Melayani komputer klien dan dibagi menjadi beberapa fungsi sesuai dengan jenis server. Ada jenis-jenisnya. Jadi server yang dilayani itu ada jenisnya. Yang pertama itu server aplikasi. Server yang digunakan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Jadi contohnya ini Play Store. Dia kan menyediakan kumpulan dari beberapa aplikasi. Jadi kita hanya mengakses, kita hanya mendownload, kita hanya memfungsikannya, kita harus hanya memakai. Itulah yang disebut dengan server aplikasi. Kalau di Android ya. Kalau di iPhone beda lagi. App Store ya, App Store. Kalau di iPhone dia App Store penyedianya, server aplikasinya. Kalau di Oppo ada juga bawaannya ada manajemen aplikasi, jadi otomatis ada di sana aplikasi yang kita butuhkan. Itulah server aplikasi. Ingat ya, server itu aplikasi yaitu penyedia aplikasi yang dapat diakses oleh klien, dapat diakses oleh pengguna, user. Nah, sama itu ya, klien, user, pengguna, ataupun interface terakhir. Itulah untuk jenis yang pertama, server aplikasi. Baru yang kedua itu server data. Server jenis ini digunakan untuk menyimpan berbagai data. Inilah contohnya Google. Google itu kan di sana itu tersedia berjuta-juta informasi. Berjuta-juta informasi yang tidak valid, yang sudah berguna, yang tidak berguna banyak di sana. Makanya dibilang di sini, baik data yang belum diolah ataupun data yang sudah menjadi informasi. Jadi di sana kita membuat suatu penelitian bisa kan, data yang belum diolah banyak kita dapatkan di sana. Misalnya kalian mau buat penelitian data yang belum diolah itu bisa kalian akses di data GoID. Di sana semua ada data-data perusahaan, data-data kampus, bisa kalian olah. Baru berikutnya data yang sudah diolah menjadi informasi. Ini contohnya skripsi lah, jurnal misalnya, ataupun tugas akhir. Kita akses di sana kan sudah berguna dia, sudah ada informasi yang kita dapat di sana. Sudah bisa kita terapkan kemana dia, kemana fungsi si jurnal itu, kemana tugas akhir itu diimplementasikan. Ini. Jadi di sana server data, langsung lihat aja server data berarti tempat penyimpanan data, tempat pengumpulan data, tempat apalagi yang berhubungan dengan data, tempat baik itu berjenis ekstensinya PDF, dokumen, JPG ataupun PNG, semua di sana terkumpul. Jadi penyedia server data ini banyak, Google, apalagi Mozilla termasuk itu. Ya, Mozilla itu browser, hanya alat untuk mengakses. Jadi yang paling utama itu Google Drive, tempat menyimpan server pribadi lah itu, termasuk server itu. Google Drive, server pribadi lah yang cloud, yang secara cloud dia komputasi awan. Jadi data kita tersimpan di awan. Kenapa dibilang itu termasuk server virtual ataupun tiruan? Karena di Google Drive kan bisa kita menambahkan file, bisa kita menghapusnya, bisa kita meremove ataupun delete. Itu termasuk server data pribadi ataupun virtual. Baru yang berikutnya di sini server proxy keamanan. Server proxy untuk mengatur lalu lintas. Kalau secara umum, kalau di masyarakat ini kan lalu lintas. Yang mengatur lalu lintas itu polisi lah. Jadi si polisi ini kan mengatur yang tidak pakai helm, yang tidak pakai SIM, yang melanggar lampu merah. Jadi si server proxy ini fungsinya sama. Yang mengakses misalnya yang terlarang
situs-situs porno misalnya, situs judi, kan langsung diblokir ini si server proxy. Inilah fungsi dia. Kenapa kita nggak bisa mengakses situs judi misalnya ataupun situs-situs porno? Karena dia udah di tersistem dari Kementerian Informatika bahwa situs itu tidak bisa diakses ataupun diblok, dia langsung diblok. Tapi kalau misalnya ada cowok-cowok yang bandel, biasanya orang itu memakai apa? VPN. Pernah dengarkan istilah VPN? Virtual Private Number. Jadi itu yang bisa membuka situs yang diblok. Kalau secara umum itu untuk awam nggak bisa. Paling yang anak-anak komputer lah bisa membuka situs yang sudah diblok oleh pemerintah. Karena orang itu sudah menanamkan ini, server. Ini, lalu lintasnya. Jadi si Putri ini mengakses misalnya judi online atau yang terlarang itu sudah langsung diblok server proxy. Itulah fungsinya itu, mengatur lalu lintas jaringan. Jadi kita berinternet itu nggak semata-mata nggak ada yang mengawasi, kita diawasi. Makanya sekali-sekali seseorang itu misalnya buat berita bohong ataupun hoax, itu langsung dapat IP address-nya, di mana lokasinya, dari mana sumber, dari handphone mana, langsung tahu. Jadi makanya cepat tertangkap dia. Kalau misalnya membuat berita-berita bohong ya, itu ini fungsinya ini, server proxy itu ada yang mengawasi kita. Kalau dia seorang pejabat yang mengawasi itu nomornya ataupun WA-nya itu semua alat komunikasinya disadap. Ada harus minta izin dari Kementerian Kementerian Informatika bahwa kami akan mensadap segala komunikasi tentang pejabat. Makanya seorang korupsi kan pejabat langsung ketahuan sama siapa dia berhubungan, sama siapa dia memberikan uang, sama siapa dia kongko untuk mendapatkan uang. Jadi gampang sekarang, hanya dengan zona, alamat, ataupun IP address handphone. Baru ada di jaringan server itu DNS. Jadi selama belajar jaringan komputer, ini nggak asing nanti ya, DNS, Domain Name System. Domain. Pernah dengar domain, Adinda? Apa contoh domain? Kalau domain itu misalnya komersil, itulah domain ya. www.nusa.ac.id, itulah domain. ACID-nya itu disebut domain. Jadi itu akademik tentang sekolah, tentang universitas. Kalau untuk pemerintahan itu GoID, government, GoID. Jadi nggak asal dibuat itu ya. GoID, ACID, baru kom itu komersil, siapapun bisa memakai. Kalau untuk sekolah SMK biasanya itu SCH, school ataupun student. Kalau untuk apa lagi, net pun secara umum bisa semua memakainya. Itulah yang disebut domain ya, domain name system. Jadi sangat-sangat umum itu ya. Apa itu domain? Langsung ingat aja GoID, ACID, net. Sebuah standar teknologi yang mengatur penamaan pabrik. Jadi domain inilah yang mengatur penamaan. Jadi nggak asal-asal dibuat itu ya. Kalau misalnya GoID, www.deliserdang.go.id. Nah, udah langsung itu otomatis GoID. Pemerintahan, kepala desa pun, baru provinsi pakai GoID, sama Indonesia semua. Semua tentang pemerintahan harus memakai GoID. Ini penamaan publik dari sebuah situs website yang disebut dengan sebuah sistem
yang menyimpan informasi nama host atau nama domain dalam bentuk distribute database dalam jaringan komputer. Itulah pengertian domain name system. Penamaan publik yang mengatur. Jadi kalau kalian hosting web, pernah kalian hosting web? Ada yang punya web sendiri di sini? Kalau ada yang punya web sendiri, udah langsung ngerti tuh hosting, harganya berapa, ada di sana. Hosting web, domainnya dibayar per bulan biasa itu, atau per tahun. Jadi kita itu membeli domain gratis itu. Kalau berbayar ya, kalau yang gratis ada istilah blogspot. Pernah baca blogspot kan? Blogspot itu biasa pribadi itu gratis, tidak berbayar dan murah. Biasa itu yang belajar blogspot itu hanya menaikkan rating, membuat berita-berita bohong banyak itu menggunakan blogspot. Kenapa? Orang itu juga mendapatkan AdSense dari sana ataupun iklan. Kalau rating beritanya tinggi ataupun bintang sebuah website berita tinggi, orang itu mendapatkan banyak duit. Jadi berita-berita di Facebook yang kita dapat itu sumbernya itu ataupun pembuat website itu senang dia di-share beritanya. Kenapa senang? Dia akan mendapatkan income ataupun uang yang banyak kalau beritanya di-share misalnya ada 100 kali. Dia akan senang. Makanya banyak orang membuat berita hoax. Kenapa? Biar orang banyak share, biar orang banyak membaca, dan iklannya pun banyak diputar di sana. Itu dia. Jadi enggak asal dia asal di post dia di Facebook. Ada keuntungan yang didapat dari sana. Ada income, ada pendapatan, ada uang di sana. Jadi kalian pun bisa membuat web pribadi. Kalau yang gratis itu tadi, coba kalian lihat nanti di YouTube cara buat blogspot dan keuntungan yang didapat dari sana. Sama kayak YouTube. YouTube itu menghasilkan duit kan hampir sama itu. Buat berita, buat website. Kalau misalnya ratingnya banyak, pembacanya banyak yang didapat dari sana. Dan untuk komponen domain name system ada DNS resolver. Inilah komponen pertama ya. Langkah pertama dalam proses pencarian dan menjadi gerbang awal. Jadi inilah kalau kita mengetik apa yang mau kita cari di Google, yang bekerja pertama sekali inilah domain name resolver. Inilah gerbang awal ketika si pengakses ataupun awal ketika klien membuat permintaan. Jadi waktu kita mau mengetikkan, membuat permintaan, kalau bahasa awamnya kan membuat permintaan, membuat permintaan, inilah resolver memulai urutan query yang akhirnya mengarah ke URL. URL sama itu dengan link yang diterjemahkan ke alamat IP yang dituju. Inilah memastikan kita kemana kita diarahkan. Kan kadang kita mencari googling kita membuat belajar komputer. Karena kadang di bawah, oh mungkin yang Anda maksud ini, mungkin yang Anda maksud ini. Kadang pencarian kata kita itu kurang tepat. Jadi yang bekerja di sana untuk memastikan tujuan kita itu tepat ataupun IP yang dituju tepat ini, DNS resolver. Itulah yang membuat pencarian kita itu tepat dan informasi yang kita dapatkan itu berguna. Ini baru yang kedua ada name server. Ada ruang nama domain. Jadi tadi domain, serv.com, komersil, net, baru ACID government. Fungsinya DNS yaitu yang pertama meminta informasi internet protokol address. Ini fungsi pertamanya. Meminta informasi
informasi IP-nya, berapa IP, berapa inilah yang disebut IP ya. Jadi belajar jaringan ini, www.belajarjaringan.com, kalau kita mengaksesnya dengan menggunakan IP inilah 152.168.26.153. Kalian ketikkan ini di browser, yang keluar ini tetap juga ini keluar, belajar jaringan. Jadi enggak, kalau kita awam, yang kita akses hanya ini aja. Tapi kalau kita udah ngerti tentang IP, bisa kita mengakses melalui ini. Dari mana sumbernya, dari mana angkanya, IP address-nya ini, sama ini dengan ini. Jadi bisa kita mengaksesnya. Itu dia DNS adalah layanan bagi alamat internet yang menerjemahkan nama domain yang sudah dikenali. Jadi ini pun kita akses di Google sudah dikenali. Yang keluar ini hampir sama dengan ini. Diterjemahkan ke IP, diterjemahkan ke angka, itu dia. Itulah komponennya. Ini tadi, meminta informasi internet protokol address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu yang kedua fungsinya meminta informasi URL ataupun link sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Baru mencari server yang tepat untuk mengirimkan email, elektronik mail. Cari dulu server dari mana dia, dari mana yang paling cepat, dari mana supaya tidak lambat, supaya tidak pending. Kalau untuk kelebihan domain name server, yang pertama itu mudah, lebih mudah untuk berinternet. Itu dia kelebihannya ya. Lebih konsisten dalam penggunaan, konsisten, tidak delete, tidak pending. Jadi apa yang kita akses itu yang keluar, real time. Lebih mudah dikonfigurasi. Kita hanya membuka browser, baru akses, udah tidak ada lagi settingan-settingan lain, tidak usah disetting tanggalnya, tidak usah disetting lagi tahunnya, ini langsung mudah dikonfigurasi. Lebih aman. Kenapa DNS lebih aman? Karena itu tadi dia pakai server proxy. Jadi YouTube pun sekarang udah lebih ketat dia server proxy-nya. Jadi anak-anak misalnya, kalau kalian punya adik di rumah misalnya, udah bisa kalian setting di YouTube-nya itu, nanti ada setelan, kalian buka, baru kalian setel untuk khusus YouTube-nya itu khusus anak-anak. Jadi dia nanti tidak, kan kadang ada gambar-gambar yang tidak bagus kan di YouTube, jadi dia nggak bisa lagi melihat itu. Kalian setting aja di YouTube-nya ataupun akunnya itu bahwa YouTube-nya itu untuk for kids ataupun untuk anak-anak aja. Jadi nanti situs dewasa ataupun untuk 18 ke atas tidak bisa lagi dia buka. Itu dia proxy server secara manual ya, kalian buat. Atau kalian punya adik kan sekarang anak-anak kalau nggak dikasih handphone ataupun YouTube sudah nggak mau lagi makan dia. Sudah entah kemana-mana. Lagi si Anda putri ini kan. Nggak dilihatnya 1 jam handphonenya udah gila dia. Udah stres dia. Enggak, Pak. Kalau paketnya tinggal 5 MB udah pusing dia cari free internet, free wifi ya kan. Ya loh Pak, nanti nggak bisa jumpa. Lagi belum datang kiriman, nah yang anak kos stres lah dia. Beli paket. Jadi tuh, kalian bisa setel ya akun-akun YouTube adik-adiknya. Itulah proxy server untuk pribadi lah. Baru untuk struktur domain, host, dan zona. Ada domain level 1, ada domain level 2. Kalau ini .co ini biasanya ini untuk keamanan nih, keamanan negara, ataupun perusahaan besar, sama Yuka. Makanya dibuat di sini level pertama. Jarang orang memakainya. .co, ltd.co, perusahaan besar lagi.
Kalau untuk level 2 ada domain jaringan inilah yang kita sering dengar ya, COM. Inilah domain yang paling sering kita dengar ini, COM. Jadi kalau ada yang nanya apa domain, udah bisa kalian jawab ya. Contohnya COM ini, jangan lagi bingung kalau masa sering dengar belajar.com, ini.com, si ID nggak ngerti apa itu. Itu adalah domain ya. Baru nama host. Host itu siapa penulisnya, siapa yang mempublishnya, siapa yang memposting, host pemilik, ataupun kalau di Zoom host itu kan pengatur. Inilah pengaturnya. Siapa hostinger. Zona itu alamat, kota, ataupun negara. Untuk instalasinya ada proses instalasi, konfigurasi domain system menggunakan konfigurasi properti domain server, konfigurasi melalui Active Directory. Bisa kalian coba-coba, ini ada nanti pengaturan di control panel itu. Baru reserve lookup zone. Ini perulangan area. Proses kebalikan DNS yaitu memetakan alamat IP ke nama domain. Memetakan alamat IP address tadi yang berupa angka. Jadi dia apa dia? Dirubah ke domain. Dirubah ke kata. Biasanya digunakan untuk melacak kesalahan jika terjadi problem. Ini. Jadi kalau terjadi masalah, misalnya kalian mengakses detik.com, kalian bisa cari apanya? IP address-nya. Kalau Google biasanya IP address-nya itu 1117 berapa ya? Nanti bisa kalian lihat ya berapa IP address Google. Jadi kalau misalnya error bisa kalian tes dari sana. Bisa kalian coba itu di CMD yang layar hitam, CMD run baru ping Google. Nanti langsung dapat itu IP address Google. Jadi nggak harus google.com, google ini.com, facebook.com, kalian cari dulu IP address. Oh bisa ya mengakses dengan IP address. Baru yang berikutnya yang paling sering nanti kalian dengar di server itu Dynamic Host Konfigurasi Protokol ataupun DHCP. Untuk instalasinya itu melakukan identifikasi terhadap hal-hal persyaratan penyimpanan dan hardware serta DHCP server. Ini DHCP ini pernah kalian di lab yang sebelah kanan itu ada untuk jaringan, kalian klik kanan properties, yang di sana ada IP address, ada subnet, ada gateway, itu yang berupa angka ya, yang sering yang disebut dengan DHCP. Baru komputer mana yang dikonfigurasikan sebagai klien DHCP untuk melayani konfigurasi TCP/IP dinamis dan komputer mana yang statis. Statis itu tanpa IP address. Biasanya ini Wi-Fi dinamis itu. Tidak ada menggunakan IP address. Tapi kalau kita menggunakan kabel yang dimasukkan ke port apa itu, pakai IRJ45, pasti yang diminta ini DHCP. Nomor servernya berapa, nomor subnetnya berapa, itu biasa itu 192.165.02 misalnya, jumlah komputernya berapa. Biasa jumlah komputer paling belakang biasa itu. Itulah untuk instalasi DHCP. Baru konfigurasi DHCP server. Pembuatan scope. Scope ini kelompok, bagian. Jadi kelompokkan dulu. Baru konfigurasikan kliennya. Baru mengesahkan IP address tadi, DHCP. Mulai dari angka berapa, komputer berapa, itu dia. Web dan FTP server. FTP itu File Transfer Protocol. Untuk instalasinya, ini komponen pada Windows Server 2003 diinstal melalui control panel.
Jadi dulu ini sering dipakai, tapi sekarang udah susah lah, udah jarang lah. Server pun sekarang sudah hampir jarang dipakai orang karena menggunakan cloud rata-rata. Keuntungan cloud itu kan tidak harus lagi membeli komputer, tidak harus lagi beli menyewa ruangan, tidak harus lagi menggaji karyawan, jadi kita tinggal pakai. Jadi server sekarang sudah mulai ditinggalkan. Untuk pengujiannya, kemampuan web server dapat diketahui dengan cara membuat sebuah website dan meletakkannya pada sebuah web server. Jadi nanti bisa kalian sebuah web dan buat sebuah web dan hosting dulu yang gratis di Niaga Hoster namanya. Ada Niaga Hoster. Di sana bisa kita menghosting web, ada yang gratis beberapa bulan ya. Untuk beberapa bulan hanya mencoba aja. Jadi bisa kalian tahu, ini di mana kesalahannya, di mana kecepatannya, bisa kalian tahu. URL menggunakan IP address, menggunakan nama host. Inilah link URL, bisa menggunakan IP address tadi, bisa menggunakan nama host, bisa menggunakan nama domain. Nama host kan biasanya misalnya cari buku, tuliskan nama pengarang bukunya, nampak itu maksudnya siapa pengarangnya, siapa pemilik, siapa yang ngupload. Ini nama host. Inilah contoh URL ya. Bisa kalian ketikkan aja nih http Budi. Udah keluar langsung dia. Baru ada content management system, CMS. Ini ada content creator bersama lagi. Inilah yang mengatur content management system. Suatu aplikasi yang memberikan kemudahan di dalam proses distribusi informasi. Nah, inilah yang mendistribusikan informasi supaya kita lebih mudah mengaksesnya. Itu dia tentang CMS. Baru yang paling, nanti kalian baca yang di atas ya. Nanti kalau tiba-tiba mati, karena tinggal 1 menit lagi nih, kalian baca aja ya. Kalian pahami, kalian cari sumber-sumber yang lain. Baru yang terakhir ini database. Database itu tempat penyimpanan data, tempat penyimpanan berbagai informasi. Itulah pengertian singkatnya ya. Di sanalah tersimpan semua data-data. Di sanalah tersimpan semua informasi. Kalau di tempat kuliah biasanya tersimpan di database server itu nama mahasiswa, alamatnya, nilainya, IPK-nya, NIM-nya, semua di sana tersimpan. Itulah pengertiannya. Kalau untuk database server ada SQL, Structure Query Language, ada MySQL, ada Oracle untuk